Bapak, mabuk lagi? Lagi? Lihat nih anakmu lagi belajar. Belajar. Kau pikir gampang cari duit, ah? Pak, dengan keadaan kita yang seperti ini, Dirga berpikir kalau Dirga ingin berhenti sekolah saja, agar tidak membebani bapak dan ibu. Jangan ngomong sembarangan, Dirga. Kita ini rakyat kecil. Orang-orang seperti kita ini hanya bisa diinjak-injak. Dan kita ini hanya punya satu jalan, yaitu pendidikan. Kalau kau berhenti sekolah, orang-orang seperti kita akan diinjak-injak selama-lamanya. Ngerti? Bapak mana? Pak. Kenapa Bapak Dirga? Pak. Pak, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Pak. Loh, nadinya nggak ada. Nadinya nggak ada. Pak. Nadinya nggak ada. Pak. Pak. Bapak. 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 Bangun, Pak. Dirga, bapakmu. Bangun, Pak. Wih, kau lihat tuh, jalan aja udah kayak mau nyungsep. Nah, kayaknya kalau tertiup angin dikit terbang tuh. Haha. Dih, Apaan sih? Ngomong apa sih lu, Cil? Lah iya, kan jelas sekali. Orang bawaan dalam tasnya cuma buku-buku berat. Nah, tiap hari kayaknya cuma bawa beban dunia dia. Jangan-jangan sarapannya cuma mimpi. Hahaha. Kasihan ya, sekolah rajin-rajin, ujung-ujungnya cuma jualan gorengan pinggir jalan. Woi, culun. Ingat, rumput gak bakalan jadi mawar. Hahaha. Hai lu, Cil. Duh, ngiler banget gue kalau bayangin baksonya Cak Minto. Apalagi pentolnya yang besar tuh. Pasti sangat menggayang lidah tuh. Alamak, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya Allah. Ngiler doang mah gampang. Duitnya dari mana? Gimana kalau kita cari donatur aja yang rela ikhlas tanpa syarat? Maksud lu gimana? Kalian inget nggak anak culun yang tadi pagi yang jalannya bungkuk, celananya lusuh tuh? Siapa tuh namanya? Oh, si kutu buku itu yang selalu ngomong lihat tanah. Mau dipalak juga pingsan dulu kali. Emang mau malak di mana? Nah, gue tahu nih tempat yang pas. Lewat jalan kecil di sebelah sawah. Jam segitu pasti sepi, gak bakal ada orang lewat. Oke lah, yuk segera meluncur. Yuk, gas! Woi, tunggu bentar dong. Buru-buru amat sih. Kita cuma mau ngobrol kok. Ya ngobrol santai, urusan perut kita. Hahaha. Lu ada duit gak, bro? Tidak, saya di bawah. Alah, masa gak punya duit? 5.000, 10.000 pun cukup untuk makan kita minto. Saya bener-bener tak ada uang. Alah, lihat aja tasnya, biar gak salah paham. Nih. Tuh kan ada. Cukuplah untuk 3 orang. Alhamdulillah rezeki tak kemana. Denger ya, bro. Lu itu anak baik, anak pintar. Tapi dunia ini gak cuma soal nilai bagus. Terkadang yang kuat yang akan menang. Dan yang lemah akan pasrah. Weh, makan. Kenapa kok baju-baju
bercambang-camping. Loh, kenapa nak? Ya ampun, kenapa ceritakan kepada ibu? Tadi di jalan, Dirga lupa uang untuk minggu ini habis. Ampun, kok bisa sih nak? Aku nggak bilang dari tadi. Ibu ini sudah miskin, bapakmu sudah meninggal. Kamu kok bisa sih dibalas seperti itu? Ya Allah. Bilang sama ibu, siapa yang ganggu kamu di sekolah? Bilang, Dirga. Teman sekolah Dirga, mereka bilang Dirga lemah. Itu mereka benar. Mereka bilang Dirga tak Dengarkan perkataan ibu baik-baik. Dunia ini memang keras. Tetapi kalau kamu menyerah, itu bukan solusinya. Kamu harus bangkit, kamu lawan mereka. Faham? Ingat Dika, pesan terakhir dari bapakmu. Dia mengatakan pendidikan adalah salah satu jalan buat kita sukses. Tapi pendidikan bukan soal buku. Pendidikan adalah soal hati, keberanian, berdiri tegak. Kamu harus menunjukkan kepada dirimu sendiri, kepada ibu, kepada almarhum bapak. Mungkin dunia melihatku sebagai anak yang culun, sebagai anak yang lemah. Tapi tunjukkan besok, angkat kepalamu, tunjukkan kepada mereka bahwa kamu bisa berdiri tegak. Kamu siap? Anak-anak, kita akan bahas soal literasi lagi ya. Nah, saya ada pertanyaan nih untuk kalian. Saya ingin tahu bagaimana kalian melihat atau berpikir. Nah, jika kalian ini sebuah pemimpin dan lalu bagaimana kalian bisa meningkatkan literasi masyarakat? Satu anak, satu jawaban. Mulai dari Dirga. Menurut saya, Pak, literasi itu bukan hanya soal baca buku atau internet. Banyak orang yang punya buku, punya HP, tapi mereka tak punya rasa lapar untuk tahu lebih dalam. Kalau semisal saya menjadi seorang pemimpin, saya akan mengajarkan bagaimana caranya berpikir kritis, bertanya, dan keberanian untuk tidak takut salah. Tepuk tangan semuanya. Jawaban kamu tadi itu sangat bagus. Kamu tidak hanya memberikan solusi, namun juga memberi sebuah visi untuk kita. Bagus sekali. Tepuk tangan lagi semuanya. Dirga ya? Boleh gabung? Oh, boleh Pak, silakan. Kamu tahu nggak, jawaban kamu di kelas tadi itu bagus sekali loh. Soalnya paling beda sama yang lain. Oh iya? Iya. Aku dengar ada lomba esai nasional. Kamu mau ikut nggak? Soalnya jawaban kamu itu beda sendiri. Saya pernah dengar Pak, tapi saya tidak yakin bisa. Karena banyak yang lebih pintar dari saya pastinya. Dirga, kamu dengar saya ya. Pintar itu bukan cuma hanya soal nilai ataupun hafalan. Itu tentang bagaimana pikiranmu itu bisa berpikir kritis di waktu-waktu yang seperti itu. Nah, saya melihat kamu ada potensi. Jadi, terserah kamu ingin ikut saya atau tidak. Kalau ingin ikut, akan saya bimbing. Di sekolah, Pak Bagas menawarkan Dirga untuk mengikuti lomba pidato. Tapi Dirga takut. Dirga takut kalau misalkan Dirga gagal, nanti malah
membuat ibu malu. Ini ya Tirga, bapakmu pernah bilang kita mungkin miskin akan harta, tetapi kita kaya akan mimpi. Ingat, bapakmu rela hancur demi melihatmu berdiri. Jangan pernah kecewakan bapakmu. Bapakmu sudah berkorban nyawa demimu. Tapi kamu harus tunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin sukses, ingin membuktikan apa yang bapakmu ingin. Baik, Tirga akan coba. Tapi ibu, terima kasih. Kamu pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Tunjukkan bahwa kamu berani di depan umum, berani menunjukkan ke semua orang. Paham? Baik, terima kasih. Anak-anak, minta perhatiannya sebentar ya. Karena itu ada pengumuman penting. Sekolah kita akan mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten. Dan setelah berdiskusi dengan Dewan Guru, kami memilih 2 siswa terbaik untuk mewakili sekolah kita, yaitu Ros dan Dirga. Wah, Ros, lawan lo si cupu tuh. Gampang, sikat lah. Sikat dia. Gue nggak perlu usaha keras buat ngelawan anak kutu buku kayak dia kali. Dirga, ini kesempatan kamu. Mungkin terus jauh ngomong, tapi kamu punya hati. Ayo tunjukin. Dirga dan Ros, kalian berdua setelah pelajaran ini selesai, jangan lupa ke perpustakaan ya, buat latihan lomba pidato bersama Pak Bagas. Jangan sampai terlambat karena kalian harapan sekolah. Ya Bu. Baik, terima kasih ya anak-anak. Baik Bu. Oh, ikut tuh buku. Lu bener ikut pidato. Jangan sampai pingsan di tengah jalan gara-gara lupa kata-kata ya. Aku tak akan pingsan, Ros. Dan aku ingin menang. Elo, menang. Gue udah biasa ngomong di depan orang ya Dirga. Dan elo, paling kan cuma bisa ngapalin buku doang. Dunia pidato bukan cuma tentang soal isi ya Dirga, tapi nyali. Emang lo punya semua itu? Nyali aku dibentuk dari hidup, Ros. Bukan dari geng yang kamu bangga-banggakan ini. Wah, si culun berani ngomong. Ros, kasih pelajaran dong. Tidak, pidato lu tentang apa? Cara hidup miskin tapi bahagia. Di perpustakaan ini, aku cari apa saja yang bisa bantu untuk lomba pidato. Tentang pendidikan, tentang Indonesia, tentang mimpi besar. Setiap halaman yang aku buka, seperti membuka pintu baru. Ada buku yang bilang, pendidikan itu kunci. Ada yang menceritakan orang biasa menjadi hebat gara-gara belajar. Aku tak hanya membaca untuk lomba, tapi benar-benar ingin mengerti. Semakin aku membaca, semakin aku tahu mengapa pendidikan itu penting, mengapa setiap anak harus memiliki kesempatan. Buku-buku ini seperti guru yang tidak berbicara, tapi mengajarkan aku banyak hal. Aku merasa lebih siap. Aku punya amunisi untuk ngomong di depan orang-orang penting itu. Membaca ini membuat aku merasa hidup. Setiap kata, setiap ide bikin aku lebih paham apa yang mau aku sampaikan. Aku tak ingin mau menang lomba saja. Aku ingin orang dengar. Aku ingin mereka mengerti pendidikan itu bukan hanya buku, tapi harapan. Para hadirin yang terhormat, selamat siang. Saya Dirgantara Dewantara, anak kampung yang dulunya diejek tak jadi apa-apa. Tapi hari ini saya berdiri di sini membawa suara anak-anak yang terlantar di luar sana karena pendidikan yang tidak merata. Pendidikan bukan hanya buku atau kelas. Pendidikan adalah cahaya yang memberi kita harapan untuk bangkit dari kemiskinan. Fakta, masalah, solusi. Faktanya Indonesia telah merdeka. Masalahnya, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu? Solusinya, pendidikan. Negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi bagaimana kita mengolah semua itu jika pendidikan di Indonesia saja belum merata?
Saya bermimpi suatu hari nanti, setiap anak jalanan bisa belajar menulis namanya, tahu bahwa mereka berharga, dan punya kesempatan untuk bermimpi besar. Pendidikan adalah jalan menuju kemajuan bangsa Indonesia. Dan ini bukan hanya mimpi saya, melainkan harapan kita bersama. Mendiang bapak saya pernah bilang, beri dunia sedikit cahaya. Pendidikan adalah cahaya itu yang menerangi mimpi setiap anak, menuntun Indonesia menuju kemajuan. Mari kita nyalakan cahaya itu untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Pak Bagas, saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena Pak Bagas telah membimbing saya dan mendukung saya dalam perlombaan pidato ini. Tapi Pak, saya tidak ingin keberhasilan ini saya rasakan sendiri, Pak. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Bagas, tapi saya tidak tahu bagaimana cara. Kamu itu tidak perlu berterima kasih pada saya. Kamu itu mungkin cara terima kasihmu itu bisa dengan membagikan ilmu ke orang-orang di sini, sekitar sini gitu. Bisa itu. Mungkin ada kayak solusi gitu, coba Dirga pikirkan dulu. Saya kepikiran ingin mendirikan sebuah pondok belajar untuk anak-anak jalanan, seperti contohnya kayak anak pang gitu, untuk saya ajari mereka. Bisa itu. Mungkin anak-anak yang ada di sekitar pinggir sekolah ini yang ada itu mungkin bisa kamu ajari atau bagikan ilmu. Bagus kamu gitu. Selalu aja kamu ada solusinya. Terima kasih Pak Bagas. Wah, ada geng guru jalanan nih. Dirga, lo bener-bener sok jadi pahlawan ya. Padahal lo sendiri cuma anak kampung yang sok pinter. Hei, dengar. Pondok belajar itu bukan hanya soal buku, tapi soal harapan yang tidak akan kalian ngerti. Hah? Pondok belajar? Lebih mirip kayak pondok mimpi sih. Iya, gue tau niat kalian. Kalau kalian beneran mau bantu mereka, kalian butuh tekad yang lebih. Kalian butuh fasilitas dan juga relawan yang ngerti cara ngajar. Itu semua butuh dana. Gue kan sultan nih. Gimana kalau itu semua gue yang tanggung? Loh, apa-apaan ya Ros? Kok lu malah mau bantuin program mereka yang sok suci itu? Diam, terusin terus. Gue serius nih, tapi dengan satu syarat. Program ini harus jalan bareng gue yang mimpin. Kalian semua ini cuma anak SMA biasa, bukan guru, bukan dosen. Mau sampai kapan kalian ngajar dengan rasa kasihan? Ros, kita gak perlu pemimpin yang hanya ingin mengontrol. Kita cuma peduli, setulus mungkin. Bukan karena kami hebat, tapi kami percaya bahwa harapan itu dimulai dari hati yang peduli. Dan kami lebih tahu bagaimana agar program ini terus berjalan. Oke, fine. Terusin aja program kalian yang belum tentu berhasil itu. Dan gue gak akan kasih bantuan atau biaya Tidak, sedikit. bersalah. Terus, aku beritahu kau, program pondok belajar akan tetap berjalan
tanpa bantuan dan dari kalian sepeser pun. Dirga. Woi, emang kalian ngajarin apa ke anak-anak jalanan itu? Ngajarin cara bertahan hidup biar kalau habis mabuk gak langsung mati, hah? Kalau mabuk kerjaan bapaknya kali. Iya ya, mungkin aja dia takut kalau nasib anak-anak jalanan itu sama kayak nasib bapaknya. Tenang. Mereka cuma iri karena lo bikin perubahan. Ingat, jangan jatuh karena omongan mereka. Kalian boleh menginjak-injak, tapi jangan bawa-bawa pendiam bapakku. Woi, kenapa? Gak terima? Emang faktanya begitu, bos? Tapi jangan berbicara seperti itu juga. Ya, johor lu! Lo semua jangan bikin gue tambah malu, tolong. Sudah. Ini sekolah ini. Kalau kalian mau berantem, cari tempat lain. Aman bro, gua udah biasa gitu. Biasa. Halo teman-teman, selamat datang di Pondok Belajar Harapan. Di sini kita akan belajar membaca, menulis, dan ngobrolin soal mimpi kalian. Kita mulai dari nol bareng-bareng ya, nggak usah takut. Aku pengen bisa nulis biar bisa jadi dokter, bisa kan? Insya Allah bisa, Sari. Kita di sini bakal bantu kamu langkah demi langkah. Woi, tunggu dulu. Kalau lo bisa jawab pertanyaan dari gue, kita semua ikut pondok belajar ini. Gampang kok. Katanya negara kita kaya minyak, emas, hutan melimpah. Katanya. Tapi kenapa rakyat miskin seperti kita masih banyak di mana-mana? Coba jelasin kalau lu pinter. Waduh, kalau ini pertanyaan level profesor ini. Biarin Dirga aja yang jawab. Reza, kamu itu memang anak yang jenius. Aku juga sering berpikir seperti itu. Indonesia itu kaya, tapi seringkali kekayaan itu tidak sampai kepada kita. Karena banyak yang salah urus. Dan disinilah tujuan kita. Kita belajar bersama agar kita punya ilmu untuk melawan ketidakadilan itu. Kak Dirga itu bener Reza, ilmu itu penting, tapi tanpa akhlak, ilmu itu bisa jadi alat buat nyakitin. Contohnya kayak orang yang salah urus kekayaan. Di pondok ini kita nggak cuma belajar tentang buku, tapi juga tentang kejujuran dan kepedulian. Agar ilmu yang kita dapat itu bisa merubah dunia menjadi lebih adil. Contohnya kayak mimpinya Sari yang mau jadi dokter. Yup, ilmu itu kasih kita kekuatan, nggak cuma buat terima nasib aja. Biar hati kita tenang, gimana kalau kita belajar ngaji dulu? Kita mulai dari huruf hijaiyah ya. Kita mulai dari ini, alif. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Ho. Dulu, aku hanya anak kampung yang takut diejek, takut gagal, takut tidak bisa membuat orang tuaku bangga. Setiap hari, aku mendengar suara keraguan dari teman, dari warga, bahkan dari diriku sendiri. Mereka bilang, Dirga, lu cuma rumput yang tak akan bisa jadi mawar. Tapi mendiang bapakku pernah bilang, beri dunia sedikit cahaya. Dan aku perlahan belajar. Cahaya itu tidak hanya untukku, tapi untuk mereka yang tak pernah diberi kesempatan. Untuk belajar ini hanya tempat kecil, penuh dengan buku-buku lama dan mimpi besar. Tapi di sini, anak-anak jalanan itu belajar menulis namanya dan tahu bahwa mereka berharga. Semua itu tidaklah mudah. Ada yang menertawakan, ada yang mengejek, ada yang bilang ini sia-sia. Tapi bersama Aisyah, Zahra, Panca, Nathan, dan kalian semua, kita buktikan bahwa pendidikan bisa nyalain cahaya, bahkan di gang yang paling sempit. Aku tidak bilang perjuangan ini selesai. Masih banyak tantangan-tantangan dan mimpi yang terasa jauh. Indonesia memang negara yang kaya, tapi itu hanya akan maju kalau setiap anak punya kesempatan belajar, punya suara, dan punya harapan.